Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Ya, tergantung teman-teman menyaksikan video ini, waktunya kapan. Ya, jadi ketemu lagi ya bersama saya, Nur Fahmi Justiawan. Ya, kali ini kita akan membahas lagi tentang materi dalam lingkup psikologi industri dan organisasi. Ya, jadi saya coba untuk merefresh dulu ya bahwa ilmu psikologi industri dan organisasi ini kan ilmu yang sangat luas sekali ya, dan kalau kita bicara tentang ilmu psikologi sendiri, ilmu psikologi adalah ilmu yang sangat luas ya, ada beberapa bidang yang bisa kita pilih, yang bisa kita pelajari lebih lanjut tergantung dengan peminatan masing-masing. Ada perkembangan klinis, psikologi industri, ya psikologi keolahragaan, ya psikologi sosial, psikologi agama juga mungkin ada, dan kita akan membahas satu lagi bidang di PIO, bidang di psikologi industri dan organisasi yang bisa dipelajari lebih lanjut ya oleh teman-teman. Artinya ini kami memberikan alternatif ya. Saya coba untuk memberikan alternatif wawasan keilmuan di bidang bio. Nanti kalau misalnya teman-teman memang tertarik belajar lebih lanjut, ya Anda bisa mempelajari lebih dalam ya tentang bio ini sendiri. Nah, seperti yang kita sampaikan dulu di awal, ya kalau mungkin bagi teman-teman yang mengikuti kelas intervensi ataupun kelas rekrutmen seleksi di semester yang lalu, kalau kita bicara, kita mengatakan ilmu PIO yang bisa diterapkan di pekerjaan itu sangat banyak, teman-teman. Ya, jadi kedepannya memang tergantung teman-teman. Kalau PIO identik di pekerjaan HRD, ya bagian yang mengurusi sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau instansi. Nah, bidang yang dikerjakan pun tergantung lagi, karena masing-masing perusahaan, masing-masing instansi itu punya bidang HRD yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang generalis, artinya satu perusahaan hanya 1-2 orang HRD yang merangkap semua pekerjaan, atau yang HRD spesialis, artinya satu orang hanya mengerjakan satu bidang HRD tertentu, misalnya rekrutmen seleksi, pelatihan, kemudian mengurusi promosi, rotasi, mengurusi pelatihan pengembangan karyawan, kemudian ada personalia yang ngurusi kontrak, BPJS, gaji, dan sebagainya, dan ada bagian pengembangan organisasi. Nah, bagian pengembangan organisasi inilah yang akan dipelajari lebih lanjut dalam mata kuliah intervensi dasar 3 organisasi. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan, jenisnya banyak banget teman-teman. Kalau kita bicara tentang jenis-jenis intervensi dalam organisasi, dan ini kan kedepannya kalau teman-teman pengen berkarir lebih lanjut di bidang intervensi organisasi ini, nanti kan bisa kerja di konsultan, bisa kerja di HRD. Artinya fokusnya teman-teman itu menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu kan dituntut terus dinamis ya, terus bergerak, terus melawan perubahan, ya, melawan teknologi yang ada. Artinya sebuah perusahaan tentu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi situasi yang ada di dunia global. Jadi teman-teman, bagi yang besok kerja di perusahaan swasta, bagi yang besok memang bekerja, ya misalnya di perusahaan swasta ya, bukan PNS, memang harus dituntut untuk dinamis. Artinya Anda harus dituntut tanda kutip bergerak terus ya untuk mengikuti arah perubahan perusahaan atau organisasi. Karena sebuah perusahaan swasta, sebuah organisasi itu kan dituntut harus bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Nah, ini yang pada akhirnya banyak karyawan, beberapa individu dalam sebuah perusahaan itu kadang tidak sanggup untuk bisa menyesuaikan kondisi yang ada di perusahaan. Itulah akhirnya muncul beberapa permasalahan yang nanti akan jadi targetnya si konsultan atau targetnya si HRD ya dalam menyelesaikan kasus yang ada. Oke,
kali ini saya akan coba membahas ya satu jenis intervensi, satu jenis pengembangan organisasi. Jadi memang sekali lagi teman-teman untuk menentukan intervensi yang cocok di sebuah perusahaan, untuk menentukan pengembangan yang cocok di sebuah perusahaan, memang sekali lagi tergantung situasi kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Ya, karena intervensi yang efektif adalah intervensi yang bisa mengatasi permasalahannya. Dan intervensi yang efektif, kita harus tahu dulu, ini akar permasalahannya itu di sebelah mana. Ya, setiap perusahaan punya masalah, setiap karyawan di satu perusahaan punya problem masing-masing, ya, dan kalau misalnya itu sudah sangat berpengaruh atau memengaruhi ke produktivitas karyawan, sehingga berpengaruh ke omset sebuah perusahaan, itu yang harus kita tangani dengan segera. Nah, ada satu contoh intervensi ya yang bisa dilakukan teman-teman kalau besok sebagai seorang konsultan, itu adalah intervensi menyusun sebuah visi di perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang visi, misi, value, nilai, dan sebagainya, mungkin bagi teman-teman yang sudah kerja tentu sudah nggak asing. Ya. Bagi teman-teman yang belum kerja pun, sepertinya tidak asing ya dengan istilah ini. Kalau Anda gabung di organisasi, Anda dulu pas zaman SMA, SMP, sering lihat papan di depan sekolahan, ada visi SMA 1 Jogja misalnya. Nah, apa sih sebenarnya visi? Apa sih sebenarnya misi? Dan seberapa pentingkah visi sebuah perusahaan bagi seorang karyawan? Nah, kita lihat di sini dulu teman-teman. Ya, jadi ini kita coba untuk berandai-andai ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman kerja, ya, Anda mengerjakan suatu hal di suatu perusahaan, tapi Anda nggak tahu yang Anda kerjakan ini tujuannya untuk apa. Anda nggak tahu ya targetnya sampai di mana Anda mengerjakan pekerjaan Anda ini. Dan mungkin lebih luas lagi, Anda bahkan nggak tahu ini perusahaannya tujuannya apa, arah perusahaannya mau kemana, apa yang dialami sama karyawan. Ya, tentu banyak hal yang dialami oleh karyawan. Ya, jadi ya karyawan bisa bingung, bisa mungkin kerjanya asal-asalan, karena nggak jelas targetnya, nggak jelas arahnya, ya udah hanya kerja aja, nunggu dapat gaji, nunggu pulang sore, pulang terus besok kerja lagi tanpa ada target, tanpa ada tujuan. Lama-lama ya pasti akan stres. Ya beberapa karyawan mungkin akan mengalami ya kebosanan, kejenuhan, ya sehingga males. Ya pada akhirnya banyak yang akhirnya resign atau keluar. Ya jadi teman-teman ini mungkin bagi teman-teman yang sekarang belum bekerja, memang sekali lagi harus dipahami dulu konteks tujuan Anda kerja. Oke, kerja memang ini yang paling utama yang tidak bisa dipungkiri adalah nyari penghasilan, nyari duit. Ya, tapi apakah kerja itu hanya untuk mencari duit? Kan enggak juga. Ya, kalau misalnya kita cuma nyari duit, orientasinya cuma nyari gaji, ya kita seterusnya akan orientasinya ke uang. Ya, nggak melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, sama bagi sebuah perusahaan. Ya, sebuah perusahaan berdiri memang orientasinya pasti ke profit, ya, ke penghasilan. Tapi apakah memang hanya ke profit, apakah hanya ke penghasilan? Ya, belum tentu juga. Ya, jadi teman-teman besok kalau misalnya ini bagi yang belum pernah kerja ya, bagi yang belum pernah kerja, sambil dipikirkan, sambil dipahami, sambil dievaluasi, kira-kira Anda kerja mau ngapain sih? Ya, kemudian tujuan Anda mau bekerja itu apa? Tujuan Anda untuk bekerja di perusahaan ini apa? Ya, jangan sampai Anda nggak paham perusahaan tempat kerja Anda. Jangan sampai Anda bingung, Anda nggak paham tentang perusahaan yang mau Anda lamar. Jadi pahami dulu, ini perusahaan arahnya mau kemana. Ya, maka dari itu mungkin bagi teman-teman yang sekarang memang masih kuliah, paling tidak teman-teman belajar untuk menentukan tujuan ke depan ya. Artinya tujuan Anda nggak cuma tujuan setelah Anda lulus, ya IPK tinggi, wisuda, kumlot, langsung selesai. Enggak. Ya, tapi tujuan karir Anda ke depan.
Artinya kalau misalnya kita mau berandai-andai, kira-kira ini bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih kuliah, semester 5, semester 7, kira-kira 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi, di usia 35 tahun, di usia 36 tahun, atau bahkan di usia 40 tahun, Anda pengen diri Anda itu jadi orang seperti apa? Ya, tentu Anda pasti punya cita-cita ya, Anda pasti punya tujuan. Nah, ini paling nggak harus ditentukan dengan segera. Anda pengen jadi apa besok? Jadi pengusaha, jadi seorang HRD manager, atau misalnya bercita-cita punya konsultan sendiri, punya biro psikologi sendiri, atau misalnya Anda pengen jadi manajer sebuah perusahaan misalnya. Saya yakin Anda pasti punya tujuan. Nah, kalau misalnya Anda punya tujuan, pasti butuh proses kan? Nggak langsung berat Anda lulus, langsung tercapai tujuan Anda. Butuh proses. Ya, nah, dengan melamar ke satu perusahaan, dengan Anda bekerja di sebuah perusahaan, seharusnya itu bisa memfasilitasi tujuan Anda sebenarnya. Artinya gini, teman-teman, kita harus bisa menyesuaikan antara arah perusahaan dengan tujuan karir kita. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang sekarang posisinya sudah mau lulus, beberapa mungkin masih bingung ya, Anda mau kemana arah kerjanya. Jadi, ada beberapa mungkin teman-teman masih bingung, wah masih bingung nih mau seperti apa besok kerjanya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, coba sambil dicari ya, Anda passion-nya kemana, minatnya kemana. Kalau misalnya sampai Anda lulus besok, sampai Anda besok sudah kerja, belum ketemu passion, belum ketemu minat kerjanya, coba Anda kerja apa dulu di sebuah perusahaan. Jadi, Anda coba melamar ke perusahaan yang menerima semua jurusan. Nah, dari situ, sambil kerja, sambil evaluasi. Jadi fokus Anda kerja nggak cuma cari duit, nggak cuma nungguin gaji, tapi juga sambil mengevaluasi. Kira-kira Anda cocoknya seperti apa? Ya, dan sekali lagi memang proses untuk mencapai sukses tadi, proses untuk mencapai tujuan yang Anda cita-citakan tadi, itu butuh step by step. Ya, mungkin Anda harus kerja di beberapa perusahaan dulu, baru bisa mencapai sukses Anda. Ya, misalnya katakanlah Anda pengen jadi seorang HRD manager, terus coba pengen ngelamar di bagian HRD, tapi keterimanya di Sumatera, ada orang Jogja misalnya. Iya, ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena dari proses itu ada pengalaman, ya. Anda akan tahu pekerjaan seorang HRD seperti apa sih, dan semakin banyak, memang semakin banyak pengalaman, semakin banyak perusahaan yang pernah kita datangi, itu paling tidak semakin menambah pengalaman kita juga sebenarnya, teman-teman. Ya, dan kembali ke soal visi tadi, ya, bahwa teman-teman juga harus paham, ya, visinya si perusahaan Anda, itu arahnya kemana. Kalau misalnya Anda kerja di sebuah perusahaan, sebuah instansi, tapi Anda nggak tahu visinya, Anda bingung kerjanya nanti. Ya, Anda mengerjakan ketik, Anda bikin sesuatu, Anda beresin berkas dan sebagainya, tapi Anda nggak tahu arah kerja Anda mau sampai di mana sih, kemudian target yang dibebankan juga nggak tahu. Akhirnya apa? Ya akhirnya males, ogah-ogahan, nggak jelas, ya, karena memang tidak paham visinya. Dan yang namanya visi itu juga butuh yang namanya instruksi atau gaya kepemimpinan. Ya, visinya udah ada nih, tapi si pemimpin, si pimpinan tidak mengarahkan si karyawannya untuk menuju visinya. Ya berdua ya sama aja. Karyawan juga nggak bisa mencapai targetnya. Ya, jadi ada 3 komponen sebenarnya teman-teman untuk bisa mencapai visi perusahaan. Jadi visinya sendiri sudah harus ada. Terus dari pimpinannya itu bagaimana mengarahkan si karyawan supaya bekerja sesuai dengan visinya si perusahaan, sesuai dengan tujuannya si perusahaan. Dan yang ketiga, karyawannya. Karyawannya harus siap diarahkan untuk sesuai dengan visi. Makanya dari itu banyak, mungkin beberapa karyawan yang kadang keluar dari pekerjaannya karena merasa sudah bukan satu visi. Ya, ini kayak misalnya apa ya, kayak anak band, ya, anak band tadinya berlima ngeband, terus tiba-tiba resign 1 orang, keluar 2 orang. Alasannya kenapa? Beda visi, beda prinsip, ya. Itu sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa. Karena masing-masing pasti orang punya tujuan. Ya, tapi ketika kita kerja di suatu perusahaan dan tujuan kita
tidak bisa apa ya menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang ada, ya sudah, monggo silakan mau keluar ke perusahaan yang sesuai dengan visi Anda. Maka dari itu teman-teman juga sebelum Anda kerja juga harus punya visi pribadi. Anda mau arahnya kemana, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan visi Anda. Oke, tadi ya, kalau misalnya kerja nggak punya visi gimana? Ya, kerja karyawan bisa asal-asalan, tidak disiplin, bolos, dan sebagainya. Kemudian karyawan jadi memberontak, ya, karena tidak diarahkan visinya. Kemudian dari perusahaan sendiri juga nggak jelas arahnya mau kemana. Karena nggak ada target, nggak ada arah mau seperti apa ke depannya, sehingga bisa aja perusahaan tersebut bisa kolaps, ya, bisa bangkrut. Oke, nah, apa sih visi itu? Jadi kalau misalnya kita lihat, visi misinya beda sebenarnya artinya, istilahnya beda. Tapi suatu rangkaian, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di Google, di beberapa referensi, memang sangat banyak ya pengertian dari apa? Dari visi, ya. Jadi apa sih artinya visi itu? Ya, visi diartikan sebagai kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ya, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Nah, pengertian yang lain, visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Ya, jadi sebuah perusahaan berdiri ya dari zaman mungkin dulu pas masih merintis, tentu si ownernya, si pendirinya pasti punya tujuan ke depannya seperti apa. Dan memang biasanya visi itu kan tercipta dari apa ya? Dari buah pemikiran si ownernya, si pendiri perusahaan yang pertama. Nah, nanti untuk pimpinan-pimpinan selanjutnya itu tinggal melanjutkan saja yang jadi arah atau visi dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi teman-teman punya target ke depannya. Ya, kalau misalnya Anda mau ngelamar, coba deh browsing dulu profil perusahaannya kayak gimana. Jadi bisa dilihat di website, ya ini perusahaannya arahnya mau kemana sih? Oh, mau go internasional tahun 2025. Oh, mau menjadi perusahaan dengan kualitas produk yang terbaik dan mampu melayani masyarakat. Ya, ada targetnya di situ. Jadi biasanya visi itu adalah hal yang ingin dicapai dari hari ini. Memang kalau misalnya kita bicara tentang perusahaan, visi itu tercipta mungkin 10 atau 20 tahun ke depan dari hari ini. Ya, jadi tergantung dari perusahaannya masing-masing. Kalau misalnya sudah tercapai visinya, perusahaan pasti punya arah lagi lebih luas. Ya, pasti punya jangkauan atau tujuan lagi yang lebih luas. Nah, apa sih misi? Nah, visi misi ya. Nah, kalau misi itu adalah caranya, ya, langkah-langkah untuk mencapai visi, ya. Jadi misi itu adalah tindakan strategis untuk meraih visi organisasi, ya. Sedangkan pengertian yang lain, misi adalah merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. Jadi setelah visi dibentuk, ditentukan, kemudian ada misi. Misi adalah langkah-langkah, caranya gimana? Ya, jadi biasanya ada plan A, plan B, plan C. Ada apa? Prospek, mungkin rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Diwujudkan dalam bentuk misi. Nah, nanti misi diturunkan lagi dalam bentuk desain kerja, baru masuk ke job desk dan job spec. Ya, itulah yang nanti akan dikerjakan oleh karyawannya. Jadi pastikan bahwa kalau misalnya ada kerja di suatu perusahaan, sudah menjadi bagian dari misi perusahaan. Apakah sudah benar atau belum? Ya, itu yang pada akhirnya teman-teman juga perlu melakukan evaluasi. Ya, kira-kira target yang ditentukan perusahaan seperti apa? Caranya seperti apa? Nah, masing-masing perusahaan, masing-masing pimpinan itu punya cara dan metode yang berbeda dalam mengelola karyawannya untuk mencapai visi sebuah perusahaan atau organisasi. Oke, jadi itu gambaran awalnya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman juga gampangannya gini sih. Kalau misalnya kita beraktivitas, kita hidup pasti punya tujuan kan. Anda kuliah pasti punya tujuan kan. Jadi saya yakin
tidak ada manusia yang tidak punya tujuan. Anda pasti punya tujuan. Makanya teman-teman, bagi yang merasa saat ini masih belum bisa menentukan arah, segeralah menentukan arah Anda. Ya, artinya paling mudah mungkin arah karir ya, arah karir bekerja. Anda mau kemana besok, kemudian tujuan Anda ke depan mau seperti apa, harus mulai dari sekarang teman-teman. Ya, jadi jangan sampai Anda besok salah langkah ya. Nah, mengapa perusahaan butuh visi dan misi? Nah, fungsi sebuah visi dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yang pertama, menumbuhkan standar kerja yang prima. Artinya, dengan adanya sebuah visi, itu karyawan kita yang kerja di perusahaan punya target, punya standar, ya sampai di mana kita harus bisa bekerja. Jadi kita punya target di mana sampai di mana sih kita bekerja itu, atau mungkin sampai di taraf mana kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Jadi biasanya kalau di beberapa perusahaan, beberapa jabatan, bagi karyawan yang mencapai target atau mencapai standar, itu biasanya ada bonusnya, biasanya teman-teman. Tapi beberapa perusahaan juga nggak ada. Tapi lebih ke lebih ke penilaian pribadi atau perusahaan. Nah, jadi misalnya dia punya targetnya, dia punya arah, wah aku besok kerjanya sampai di situ, ya. Kemudian punya perkiraan waktu paling nggak sekian hari misalnya. Nah, dia punya apa ya? Punya hasrat, punya semangat ya untuk mengejar targetnya. Nah, beda cerita kalau misalnya kita kerja nggak ada standar kerjanya, jadi kerjanya seberapa ya? Kita bisa males-malesan. Ya, mungkin yang paling gampang misalnya katakanlah ketika Anda diminta untuk mengumpul tugas misalnya, ada standarnya nggak? Harus dikumpulkan tanggal sekian. Ya, kemudian misalnya Anda bikin semacam karya ilmiah atau karya tulis, ada standarnya, minimal 200 kata misalnya, atau minimal sekian halaman. Ya, jadi ada target yang harus dikejar oleh teman-teman, misalnya tentang waktu, tentang mungkin kualitas pekerjaan yang dihasilkan, nah seperti itu. Kemudian yang kedua, itu bisa menumbuhkan rasa kebermaknaan. Nah, salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah lingkungan pekerjaannya. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, ya bahwa teman-teman untuk mencari makna hidup ke depan, ya besok kalau misalnya Anda kerja, kemudian sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, kemudian Anda pasti sudah mulai jelas arah hidup Anda. Nah, itu biasanya bisa muncul karena tempat kerja kita, teman-teman. Jadi, lingkungan tempat kerja kita di perusahaan, di instansi, itu secara tidak langsung bisa apa ya, memengaruhi pola pikir kita dalam mengartikan sebuah kehidupan. Ya, jadi apa ya? Ya itu artinya teman-teman harus paham juga ya, masing-masing perusahaan ada nggak yang satu visi dengan Anda. Karena kedepannya teman-teman misalnya Anda kerja di sebuah perusahaan, ya ini paling nggak juga perlu memahami konteks lingkungan perusahaannya ya. Kira-kira sesuai dengan visi Anda enggak? Ya, jadi perusahaan juga bisa memengaruhi arah makna kerja kita ke depan, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, itu bisa menjembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Jadi visi sebuah perusahaan itu sebagai penghubung, teman-teman. Ya, kondisi perusahaan yang akan dicapai mau seperti apa sih besok? Kemudian tahun berapa sih? Nah, dari situ paling nggak perusahaan bisa mengukur ya kondisi yang ada di sekarang dengan yang akan dicapai di tahun-tahun mendatang. Kira-kira butuh apa misinya, kemudian SDM-nya butuh seperti apa, sehingga visinya bisa tercapai. Ya, makanya kadang kita juga perlu punya prediksi ya, perlu punya target ke depannya, sehingga kalau misalnya kita sekarang lagi kuliah, beraktivitas, lagi tugas, dan sebagainya, kemudian terkait dengan targetnya atau mungkin standarnya dari universitas, kita jadi punya ukuran bagaimana mengolah waktunya, bagaimana kita bekerja sama dengan yang lain, satu kelompok, dan sebagainya. Oke, nanti mungkin teman-teman kalau misalnya dia mau ditanyakan, bisa lewat komen ya.
ya bisa lewat komen, atau nanti bagi teman-teman yang tergabung di intervensi dasar bisa langsung masuk ke grup saja, nanti bisa coba saya jawab ya teman-teman. Oke, langkah-langkah untuk menyusun visi apa sih? Nah, kita lihat teman-teman. Jadi ini bagi teman-teman yang apa ya, lagi mulai usaha mungkin ya, lagi coba bikin bisnis kecil-kecilan, siapa tahu ya besok teman-teman jadi gede bisnisnya. Jadi sebuah perusahaan swasta, perusahaan yang sekarang sudah gede-gede, itu kan memang bermula dari perusahaan kecil, merintis dari awal. Jadi biasanya si pendiri atau si owner sebuah perusahaan itu pasti punya tujuan kok dalam mendirikan sebuah perusahaan. Ya, ini seperti halnya ketika teman-teman mau buka usaha. Kan kalau orang mau buka usaha itu kan macam-macam ya. Misalnya tujuannya, targetnya kan macam-macam. Ada yang memang pengen nyari duit, orientasi lebih ke mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, orientasinya karena minat pada suatu produk. Ya, misalnya kopi. Ada orang yang suka kopi, ada yang suka kopi, hobi menanam kopi, hobi minum kopi, terus dia pengen benar-benar memperkenalkan kopi. Ya, kopi dari daerahnya misalnya kopi dari Lampung. Ya, dia punya visi, punya tujuan, ingin memasarkan kopi Lampung sampai ke luar negeri, biar orang tahu kopi Lampung. Atau misalnya orang Jogja jual gudeg, ya nggak cuma pengen cari duit aja, tapi dia juga pengen apa sebenarnya memasarkan, ya memasarkan gudeg ini sampai ke luar negeri, memperkenalkan gudeg. Nah, artinya kan masing-masing orang pasti punya tujuan masing-masing. Nah, visi itu bisa bermula dari tujuan sebuah perusahaan. Pengennya apa sih si ownernya ini? Karena misalnya kita bilang sebuah usaha, ya memang orientasinya uang, ya, tapi ada beberapa hal-hal yang juga menjadi keinginan si pendiri atau si owner ya terkait produk. Misalnya pengen mensejahterakan karyawan atau mungkin mensejahterakan masyarakat sekitar, ya, memberikan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu juga bagian dari visi juga, teman-teman. Nah, kemudian untuk menentukan visi, ini kan memang berawal dari si pendirinya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di sebuah perusahaan, sudah ada visinya, visi itu kan memang akan banyak dari buah pemikiran si pendiri. Ya, jadi kalau misalnya si ownernya, si pendirinya sudah meninggal, itu biasanya akan diteruskan ya sama orang yang meneruskan. Nah, tentunya sebuah visi perlu ada evaluasi kan. Jadi perlu melakukan evaluasi. Kira-kira terlalu tinggi nggak sih? Terlalu apa ya? Terlalu tinggi nggak sih standarnya? Makanya kan juga perlu melihat kondisi SDM, kondisi perusahaan yang ada di perusahaan itu sendiri. Kira-kira untuk mencapai target di tahun 5 tahun misalnya cukup nggak? Bisa nggak? Nah, itu juga perlu melakukan evaluasi. Ya. Kemudian visi itu bisa diambil dari bagaimana proses sebuah perusahaan itu beroperasi. Ya, artinya gini, misalnya katakanlah kalau misalnya dia punya produk nih, ya punya barang yang mau dijual, nah kira-kira produk yang Anda jual ini itu melalui proses seperti apa sih agar bisa diterima di masyarakat, ya? Misalnya perlu melakukan inovasi, perlu melakukan modifikasi, kemudian dengan kemasan produk yang bagus, ya. Kemudian katakanlah misalnya di restoran, di kafe, ya, filosofinya mungkin ya pembeli adalah raja, sehingga melayani dengan baik si konsumennya, kemudian membuat produk yang berbeda dengan yang lain. Itu juga bisa menjadi bagian dari visi, teman-teman. Karena misalnya katakanlah, menjadikan produk bakmi misalnya, bakmi setan menjadi produk yang inovatif, ya, dan disukai oleh masyarakat. Nah, dari situ kan kita bisa tahu kan, yang disukai masyarakat seperti apa. Itu juga bisa menjadi bagian dari visi, ya. Yang ketiga, visi itu harus berorientasi masa depan. Artinya jangan terlalu apa ya, di luar nalar ya. Kalau misalnya untuk mencapai visi, pastikan bahwa sebuah perusahaan, sebuah organisasi memang
bisa mencapai target tersebut. Ya, jangan sampai kita bikin misi, jangan sampai kita bikin visi, tapi sangat sulit ya perusahaan itu bisa mencapai visi tersebut. Ya, misalnya katakanlah apa ya, pengen menjadikan gudeg go internasional sampai Amerika, ya mungkin bisa sih. Ya, tapi kira-kira bisa nggak? Atau mungkin misalnya katakanlah pengen memasarkan produk geblek dari Kulon Progo sampai ke Rusia misalnya. Nah, kita perlu lihat dulu, ya kita bisa mampu atau enggak mencapai visi tersebut. Artinya, untuk mencapai visi juga perlu melihat kondisi SDM-nya, ya kondisi perusahaannya, kondisi organisasinya, kondisi pasar yang ada di dunia global. Kira-kira sanggup atau tidak untuk mencapai. Nah, oke, ini ada beberapa contoh visi misi di perusahaan besar, ya teman-teman bisa dilihat, ya. Makanya teman-teman misalnya besok kerja, ini contohnya ya, ini ada perusahaan minimarket, ya Alfamart, ya contohnya ya, menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Nah, dari poin-poin ini kita lihat bahwa itu adalah cara si perusahaan untuk melakukan operasionalnya si perusahaan. Ya, dia orientasinya lebih ke masyarakat luas. Ya, artinya semua masyarakat bisa menjangkau. Ya, buktinya sekarang banyak Alfamart di pelosok juga ada ya. Bahkan satu jalan, satu daerah bisa bermacam-macam toko Alfamart di situ. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Artinya produk yang dijual di Alfamart itu bisa memenuhi kebutuhan sebagian besar konsumen. Ya kadang kita berpikir bahwa misalnya kita mau cari barang produk adalah aja yang dekat, yang komplit. Karena mungkin semua kebutuhan masyarakat di situ ada. Oke, ini contoh di perusahaan farmasi. Ya, jadi memang membuat visi misi itu susah aplikasinya untuk proses, tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau misalnya hanya sekedar kata-kata seperti ini, tapi seorang pimpinan tidak bisa mengerahkan karyawannya sesuai dengan visinya si perusahaan, ya sama aja. Jadi memang seorang pimpinan juga perlu memahami visi perusahaan seperti apa sih. Jangan sampai seorang pimpinan nggak tahu visi perusahaannya, akan bingung untuk karyawannya. Ya, jadi paling nggak si perusahaan atau si pimpinan ya perlu memberikan contoh, ya dalam pekerjaannya, dalam beraktivitas juga memberikan contoh. Arahnya ke piye toh? Kita kerja seperti apa sih? Kita nanti apa ya? Targetnya sampai di mana toh bekerja? Kemudian misalnya untuk target yang lebih tinggi lagi, kita harus apa sebagai karyawan? Kita perlu dibekali apa? Itu yang susah dalam implementasinya ya. Jadi makanya kan visi itu kan nggak sekedar hanya membuat tulisan, tapi juga perlu melakukan sosialisasi ya ke karyawan. Oke, itu gambarannya ya teman-teman ya terkait dengan membuat visi. Jadi nanti teman-teman misalnya di praktikum, ini bagi yang mengikuti praktikum intervensi, memang sekali lagi tergantung dari permasalahan yang ditemukan di perusahaan. Ya, tidak semua perusahaan membutuhkan intervensi visi, intervensi pembuatan visi. Ya, karena mungkin ada perusahaan yang sudah berjalan visinya, sudah terarah visinya, tapi juga beberapa perusahaan mungkin belum terarah visinya. Ya, entah visinya nggak ada, atau ada visinya, tapi si karyawan tidak diarahkan, ya bekerja sesuai dengan visinya. Ya, jadi memang kasusnya bermacam-macam ya, tergantung apa, tergantung situasi di perusahaan. Ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya di materi tentang visi. Nanti lebih lanjut bagi teman-teman yang bergabung di mata kuliah intervensi organisasi, kita terbuka untuk melakukan diskusi ya. Nanti misalnya ada beberapa yang mau mengajukan pertanyaan, nanti monggo silakan bisa di chat saja. Begitu mungkin teman-teman
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga makin banyak viewernya, makin banyak subscribe-nya, dan makin banyak ya orang-orang yang mendapatkan manfaat dari materi ini. Amin. Baik, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.